Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lanjati Bordelini pada pertemuan ke-7. Masih melanjutkan kemarin, yaitu pengolahan limbah. Nah, sesudah kemarin kita membahas pengantarnya terlebih dahulu, sekarang kita masuk ke pengolahan limbah. Yang pertama adalah pengolahan limbah cair. Menurut tingkatan perlakuan terhadap limbah dapat dibedakan menjadi 1. Pre-treatment, yaitu cara pengolahan limbah dengan metode penyaringan menggunakan filter dan dapat terlihat oleh mata telanjang. 2. Primary treatment, berisi tahapan untuk memisahkan air dari limbah padatan dan membiarkan padatan tersebut mengendap. Proses ini melalui beberapa tahap, diantaranya penyaringan, pengendapan, pemisahan endapan, dan klorinasi. Yang ketiga, secondary treatment, yaitu proses untuk menghilangkan bahan organik melalui oksidasi biokimia. Yang keempat adalah tertiary treatment, yaitu proses penanganan lanjut untuk menghilangkan bahan-bahan terlarut mulai dari cara biologis sampai sisi sosiokimia. Beberapa perlakuan lanjut diantaranya adsorpsi dan pengendapan dengan mengalirkan air yang diolah melalui komponen karbon aktif. Kemudian elektrodialisis, yaitu proses penghilangan kandungan garam. Yang ketiga adalah osmosis perlawanan, yaitu proses konsentrasi dua larutan yang berbeda dipisahkan satu sama lain oleh membran permeabel. Tahapan di dalamnya yaitu penanganan primer, membuang endapan padat; penanganan sekunder, dekomposisi bahan padatan secara biologis; pengendapan, menghilangkan komponen fosfor dan padatan tersuspensi; adsorpsi, menghilangkan bahan organik terlarut; elektrodialisis, menurunkan kandungan garam; dan klorinasi, menghilangkan organisme penyebab penyakit. Terdiri dari berbagai macam bentuk. Beberapa diantaranya dapat diklasifikasikan menjadi 1. Proses fisika berupa penyaringan, penghancuran, perataan air, penggumpalan, sedimentasi, pengapungan, dan filtrasi. Yang kedua, proses kimia melingkupi pengendapan dengan bahan kimia, proses dengan lagon atau kolam sebagai reaktor biologikal, netralisasi melalui proses treatment biologikal, sedimentasi, oksidasi dan reduksi, klorinasi, fenol dan sulfur dalam air limbah. Kemudian yang ketiga, proses biologi, pemanfaatan mikroorganisme, contohnya ganggang bakteri protozoa untuk menguraikan senyawa organik dalam air limbah menjadi senyawa yang sederhana. Secara biologis dibedakan menjadi aerob, anaerob, dan fakultatif. Aerob merupakan pemanfaatan sebuah kolam segi 4 dangkal yang berfungsi supaya matahari dapat menyinari sehingga dapat dimanfaatkan oleh alga untuk melakukan fotosintesis. Proses pengolahan aerob membutuhkan kolam oksidasi, lumpur aktif, tricking filtran, dan lagon. Kemudian untuk anaerob merupakan pengubahan bahan buangan jadi metan dan karbon dioksida dalam keadaan tanpa udara. Kata kuncinya tanpa udara. Keuntungan penggunaan anaerob yaitu energi yang diperlukan sedikit, menghasilkan gas metan yang bermanfaat, dan lumpur yang dihasilkan sedikit dan mampu menguraikan susunan bahan yang lebih kompleks. Proses ini melalui 2 tahap dan 2 kelompok yang berbeda, yaitu zat organik diubah menjadi asam organik dan alkohol yang mudah menguap, kemudian melanjutkan perombakan senyawa asam organik menjadi metan. Pengolahan anaerob melalui 3 sistem, yaitu kolam terbuka, septic tank, kolam anaerob digester, kolam fakultatif. Kita masuk ke pengolahan limbah gas atau partikel, dibedakan menjadi scrubber dan menara semprot. Scrubber membersihkan gas yang bereaksi terhadap air. Menara semprot, gas kotor masuk ke bagian dasar akibat daya tekanan. Adsorpsi gas merupakan pemisah zat pencemar berbentuk gas melalui suatu cairan penyerap yang tidak mudah menguap. Ada beberapa metode diantaranya menara dengan isi butiran,
penyemprotan siklon, adsorpsi mekanis, adsorpsi benda padat. Adsorpsi partikulat merupakan pemisah zat yang memiliki diameter sangat kecil. Baik, kita masuk ke pengolahan limbah padat. Pengolahan limbah padat dibedakan menjadi dua, yaitu dengan pengolahan mengandung senyawa kimia dan tanpa pengolahan tidak mengandung senyawa kimia dan boleh langsung dibuang ke TPA. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum pengolahan limbah yaitu 1. Jumlah limbah, 2. Sifat fisik dan kimia limbah, 3. Kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan, 4. Tujuan akhir. Prinsip pengolahan 1. Pemisahan, yaitu dengan cara sistem balistik berdasarkan ukuran dan volume, sistem gravitasi berdasarkan berat ya, ada gaya tarik buminya. Kemudian yang berikutnya adalah sistem magnetis berdasarkan sifat magnet, contoh logam yang bisa ditarik magnet. Kemudian yang kedua adalah penyusutan ukuran. Jadi ukurannya dilihat dari ukuran bahan, volume bahan, dan berat dan volume bahan dengan alat insinerator. Yang ketiga, pengomposan, yaitu penguraian secara biokimia sehingga menghasilkan bahan organik yang baru yang dapat digunakan menjadi pupuk tanaman. Yang keempat, yaitu pembuangan limbah laut, darat. Kemudian ada beberapa jenis tertentu yang dilakukan dengan pembakaran atau insinerasi. Tahapannya pemekatan atau pelunakan, penghancuran, pengurangan air, pembakaran, lalu pembuangan dalam bentuk abu di lokasi yang sudah disiapkan. Manajemen pengolahan limbah padat. Sistem pengolahan limbah padat merupakan sistem input-output dengan bahan buangan sebagai input dan buangan yang memenuhi syarat sebagai output dengan memperhatikan kondisi-kondisi sebagai berikut. Sistem saluran air, waktu pengambilan sampel, produksi puncak dan produksi rendah, blow down atau air hasil proses, serta volume air. Kondisi lingkungan terdiri dari penduduk, perumahan, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pendidikan, dan lain-lain. Karena banyaknya komponen tersebut, maka perlu memperhatikan kondisi sesuai dengan keadaan yang terjadi. Kolam pengendap. Banyaknya ragam senyawa kimia dalam air limbah mengakibatkan reaksi tidak sempurna antara koagulan dengan limbah sehingga endapan tidak sepenuhnya terjadi. Waktu tinggal adalah waktu yang dibutuhkan limbah untuk tinggal di dalam kolam pengendapan sehingga limbah mempunyai waktu yang cukup untuk mengisi seluruh kolam sebelum dibuang keluar dan dinyatakan dengan volume kolam pengendap dibagi volume limbah per hari. Pompa lumpur digunakan untuk menghisap lumpur pada tangki atau bak pengendap pendahuluan maupun tangki atau bak berikutnya. Pada pompa tersebut dibuat suatu instalasi khusus dengan menggunakan beberapa buah pipa. Pipa tersebut masuk ke dalam tangki dengan pengeluaran hanya satu induk saja. Alat aerasi bertujuan untuk menambah oksigen dalam setiap proses ke dalam air buangan. Ada beberapa peralatan bantu yang dapat digunakan. Yang pertama, kompresor. Udara dihisap kemudian dimasukkan melalui pipa di bawah tangki. Yang kedua, nozzle. Air kolam disemprotkan ke udara untuk kembali jatuh ke bak. Air yang berhemburan akan dikontak dengan udara yang mengandung oksigen. Yang ketiga, fan. Alat yang berputar di permukaan air sehingga berhamburan ke atas dan kontak dengan udara. Yang keempat, menara. Air dinaikkan ke menara dan dijatuhkan seperti hujan. Tujuannya untuk menghilangkan bau dan melepaskan gas yang larut ke dalam air. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan terkait pengolahan limbah. Terima kasih. Materi ketujuh ini sudah selesai. Silakan kalian mencari tambahan-tambahan referensi untuk melengkapi materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.